Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, serta selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pengikut-pengikut beliau, keluarga beliau, dan semoga kita diberi syafaat oleh beliau pada hari akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Langsung saja, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pembahasan pertamanya yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Contohnya, presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara. Contoh lainnya, kepala sekolah memiliki kekuasaan di lingkungan sekolahnya. Lanjut teman-teman. Selanjutnya itu siapakah ini teman-teman? Ini adalah John Locke. Yang mana menurut John Locke ini kekuasaan negara ada 3 macam. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Yang mana kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yang mana yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan ini siapa teman-teman? Ini adalah Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara juga ada 3 macam. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, teman-teman, selanjutnya sistem pembagian lembaga negara Indonesia. Sebelumnya, teman-teman, negara kita Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan. Kenapa demikian? Karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Contohnya, dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden. Nah, teman-teman, di sini ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang mana eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Legislatif ada MPR, ada DPR,
dan DPRD. Sedangkan yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, lanjut teman-teman. Indonesia merupakan negara yang menganut teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang dikembangkan menjadi sistem pembagian kekuasaan. Adapun konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu adalah pemisahan kekuasaan. Nah, teman-teman, perlu kita garis bawahi apa sih pembagian kekuasaan dan apa sih pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu atau kata lainnya division of power berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut ada kerjasama. Sedangkan pemisahan kekuasaan atau dikenal dengan separation of power berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Baik, kita lanjut. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang mana ada kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Yang mana kekuasaan horizontal itu adalah kekuasaan berdasarkan fungsinya. Kekuasaan vertikal itu kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Baik, kita lanjut teman-teman. Sebelum membahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal, kita harus mengetahui pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sekarang menjadi 6 dengan penambahan kekuasaan konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Nah, kekuasaan horizontal itu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nah, mari kita bahas keenam kekuasaan tersebut. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yang mana kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, ada kekuasaan legislatif, yang mana kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh DPR. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum pemberian kekuasaan ini dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, DPR melibatkan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, juga melibatkan DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, ada kekuasaan
eksekutif, yang mana kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan, yang mana kekuasaan ini dimiliki oleh presiden. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum pemberian kekuasaan kewenangan diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini disebut juga inspektif, adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan, saya ulangi, kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kita kenal dengan BPK. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Ya, selanjutnya ada pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kekuasaan vertikal dinyatakan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, kita lihat kekuasaan vertikal itu ada tingkatannya, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat kecamatan, tingkat RW, tingkat RT, serta tak lupa pula tingkat keluarga.
Selanjutnya, hubungan kerja antar lembaga negara. Lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih hubungan antar lembaga tersebut di antaranya. Yang pertama, ada pembuatan dan pengesahan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua, ada pemaksulan presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, ada pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara. Yang keempat, ada pembahasan anggaran pendapatan belanja dan negara. Nah, teman-teman, selanjutnya tugas setelah mempelajari berbagai kekuasaan yang dimiliki setiap lembaga negara, sudah saya jelaskan secara detail. Semoga teman-teman bisa paham dan jelas, dan saya memberikan tugas ini supaya teman-teman semua paham dan teman-teman bisa mengulangi penjelasan yang telah saya jelaskan dan menuliskan secara singkat di dalam kolom-kolom yang berisi yang kosong ini untuk diisikan oleh teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semangat, pantang menyerah. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian yang salah. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.